Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bergegas ke wilayah timur. Xiao Yan dengan cepat membuka pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di pinggir halaman yang sepi di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan anggun. Senyum di wajah wanita itu sangat memikat. "Apakah kamu akhirnya kembali?" Xiao Yan berhenti berjalan. Dia memandang wanita itu, yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut. Rambut seperti salju Little Fairy Doctor sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang mengalir di punggungnya seperti air terjun, menyebar secara acak di belakangnya. Angin sepo-sepo bertiup, menyebabkan rambutnya bergoyang. Penampilan dokter peri kecil sama seperti ketika Xiao Yan pertama kali bertemu dengannya di kota Qingshan di dalam Kekaisaran Jia Ma, kecuali sikapnya yang memikat menjadi lebih kuat. Bahkan senyum lembut di wajahnya pun sama. Saat ini dia adalah dokter peri kecil yang sebenarnya. Saat itu, dia telah menyelamatkan yang tewas dan mendukung yang terluka di dalam kota Qingshan. Dia telah dipandang sebagai peri di hati banyak tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. "Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya?" Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiao Yan. Dia melihat ekspresi tertegun dan tanpa sadar tertawa. "Rambutmu ugumem Xiao Yan." Matanya tiba-tiba berhenti di dahi halus dokter peri kecil. Ada jejak rumit keabu-abuan yang samar di tempat itu. Sekilas, itu tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana tubuh racun yang menyedihkan berada. Pada saat ini, semua poison ki yang menyedihkan di dalam tubuh saya telah berubah menjadi segel ini. Penatua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk benar-benar memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Dokter peri kecil dengan lembut menggosok simbol di dahinya yang halus saat dia tertawa. Xiao Yan mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum dia tertawa getir. "Dari apa yang bisa saya rasakan, aura yang Anda miliki saat ini kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Tian Huo Zunzhe, kan? Itu harus di bintang ke-7. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Menyegel tubuh racun yang menyedihkan tampaknya telah menyebabkan batu besar di dalam hatinya berserakan sepenuhnya. Senyumannya sekarang lebih rileks dan lebih menggoda. "Douzun bintang 7. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat mendengar ini. Dengan kata lain, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang kekuatannya baru saja naik 2 bintang setelah menelan api surgawi, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia berkenalan dengan orang-orang yang sangat biasa? Tubuhku telah mengumpulkan terlalu banyak racun ki. Bukti terbaik dari ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih, tetapi setelah berlatih metode ki yang ditinggalkan oleh tetua itu, racun ki yang saya kumpulkan menjadi tonik. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan lompatan ini." Dokter peri kecil menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia secara alami senang bahwa dokter peri kecil dan yang lainnya bisa mengalami pertemuan yang begitu beruntung. Dari sudut pandang lain, peningkatan kekuatan mereka bisa dianggap sebagai peningkatan miliknya. Namun demikian, peningkatan kecepatan semacam ini sedikit mengejutkan. Kekuatan semua orang pada dasarnya melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan mereka semua telah mencapai level yang cukup kuat. Dengan barisan kelompok Xiao Yan, mereka akan dapat membunuh Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa jika mereka bertemu dengannya lagi. Seseorang yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 5 tetapi mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan ahli bintang 6 atau bahkan 7 bintang bersama dengan 2 bintang 6 Douzuns dan seorang ahli bintang 7 Douzun dengan racun menyedihkan tubuh. Selama Hall of Souls tidak mengaktifkan ahli pamungkas kelas Ban Sheng, barisan ini akan dapat melarikan diri dalam keadaan utuh bahkan saat dikejar oleh Hall of Souls. "Sejak kamu tiba, inilah waktunya bagi kita untuk pergi." Xiao Yan secara bertahap pulih dari kegembiraan karena peningkatan besar dalam kekuatan dokter peri kecil. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan sikap malas. "Ayah."
Dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar keputusan Xiao Yan dan tidak keberatan. Hatinya merasa senang dengan membantunya melakukan sesuatu dari belakang. Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke paviliun bintang jatuh, kelompok Xiao Yan sekali lagi berkumpul. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat diam-diam pergi. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memperingatkan siapapun saat mereka pergi. Gu Realm terletak di wilayah timur Central Plains. Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan dari klan Gu. Namun, pemimpin tertinggi di wilayah timur ini bahkan asing bagi beberapa pemimpin faksi ini. Mereka hanya tahu bahwa keberadaan luar biasa ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang ingin berkutat di dalam wilayah timur yang sangat luas ini, faksi bawahan dengan klan Gu di atas mereka memiliki kartu yang efektif. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan orang biasa merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit di mata orang biasa tampak seperti jalan lebar datar yang mengarah ke langit di mata seseorang dari klan Gu. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan untuk menjadi ahli di mata orang biasa, dengan cepat melampaui orang-orang dari generasi yang sama yang berlatih dengan susah payah. Pada akhirnya, banyak cahaya yang menyilaukan itu akan tumpang tindih di atas kepala orang. Dengan demikian, klan Gu mempertahankan kilau misterius di mata banyak orang di wilayah timur. Bahkan di beberapa daerah yang jauh, ada orang yang menganggap mereka sebagai dewa. Fanatisme itu menyebabkan orang biasa merasa tidak percaya karena semua orang tahu bahwa tidak ada dewa di dunia ini. Paviliun bintang jatuh jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan dan penggunaan beberapa lubang cacing, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiao Yan hanya bisa bergegas masuk. Dengan menghitung waktu, hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara dewasa. Jika mereka terlambat, kemungkinan besar mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Ki. Sosok hitam besar bergegas melewati langit biru. Gelombang demi gelombang angin dan aliran udara dibuat terlihat dengan mata telanjang. Menurut kecepatan kami ini, kami harus mencapai wilayah timur besok. Namun, dikabarkan bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Beberapa sosok duduk di tubuh besar Pithon 9 tenang deep ground. Dokter peri kecil memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan di depannya. Kota Suci Gu, ya, Xiao Yan mengangguk. Dia pernah mendengar nama ini. Reputasi kota di wilayah timur ini melampaui kota pil suci Menara Pil karena itu adalah pintu masuk ke alam Gu. Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup banyak ahli dari Gu Realm yang menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan pakar douzun terbaik tidak akan dapat menerobos masuk ke dalamnya bahkan jika mereka menginginkannya. Dokter peri kecil tertawa. Namun, ini bukan masalah bagi kami. Ada cukup banyak kota besar di wilayah timur yang memiliki lubang cacing yang terhubung ke area di sekitar kota Suci Gu. Pada saat itu, yang kita butuhkan hanyalah menggunakan lubang cacing untuk mencapai kota Suci Gu. Jika tidak ada keadaan tak terduga yang terjadi, kami akan muncul di luar kota Suci Gu dalam 5 hari. Xiao Yan menggenggak. Dia menoleh ke King Lin dan bertanya, tidak ada masalah, kan? Aye, tidak ada satupun fluktuasi spasial dalam radius 50 km, kita telah pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Hall of Souls ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk melakukannya. King Lin sedikit mengangguk. 3 bintik hitam kecil perlahan berputar di dalam matanya. Setiap fluktuasi energi dalam radius 50 km tertangkap oleh matanya. Dengan King Lin sebagai pengintai, akan sangat sulit bagi Hall of Souls untuk mengikuti mereka dan meluncurkan serangan mendadak. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, oh kalau begitu, tingkatkan kecepatan kita. Ekor besar dari Nine Serene Deep Ground Pithon itu tiba-tiba terayun ketika kata-katanya terdengar. Tubuh besarnya melesat ke depan seperti meteorit dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Perjalanan Xiao Yan mulus sepanjang jalan. Keesokan paginya, rombongannya telah tiba di wilayah bagian timur Central Plains. Namun, mereka tidak berhenti di sepanjang jalan. Sebaliknya, mereka menemukan kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke daerah sekitar kota Suci Gu. Setelah itu, mereka masuk tanpa henti.
Saat mereka keluar melalui lubang cacing, kelompok Xiao Yan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa lubang cacing ini sangat hidup. Kadang-kadang, seberkas cahaya akan mengalir di dalam terowongan spasial. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa ahli berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiao Yan adalah Do Uzong. Jelas, orang-orang ini semua menuju ke kota suci Gu. Namun, dia tidak tahu dari faksi mana orang-orang ini berasal. Karena daerahnya ramai dan berantakan, kelompok Xiao Yan tidak mengobrol dengan orang di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka melakukan perjalanan dengan tenang. 5 hari lagi berlalu dengan cepat. Pada hari kelima, Xiao Yan, yang telah menutup matanya, perlahan membukanya. Matanya terfokus pada ujung terowongan spasial perak. Energi spasial beriak. Gugus cahaya perak samar-samar muncul. Apakah kita akhirnya sampai? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari klaster cahaya itu. Panas yang membara diam-diam masuk ke dalam hatinya. Sosok memikat yang bisa membawa bencana ke negara dan kota berangsur-angsur menjadi lebih jelas di benaknya. Sun Er, aku telah tiba. Pemuda itu, yang pernah diguncang oleh klan misterius ini sampai tidak bisa berkata-kata, akhirnya akan bertemu dengan mereka. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.